pernah gagal berbagi biar teman-temannya nggak gagal gitu. Ini pernah daftar berapa kali di LPDP? Pernah. Jadi sebenarnya aku tahu LPDP itu dari tahun 2016. 2016 mau daftar nggak bisa karena kampusku nggak terdaftar, nggak akreditasi. Nah dulu kan ketat banget tuh tahun 2016 Iya, gitu. betul. Ya udah nggak jadi. Terus 2017 pengen daftar. Ternyata pas tes TOEFL hasilnya di bawah, kurang 3 poin waktu itu. Ya udah nggak jadi deh, nggak jadi daftar. Kampusnya udah bisa tapi TOEFL-nya ya udah. Dan itu udah deadline banget. Ya udah nggak jadi, nggak bisa retake. Ya udah gagal. Terus 2018 masih strict banget itu. Kampusnya nggak kedaftar lagi karena aku dulu lulusannya dua kampus. Dari Sampurna sama dari sekolah teologi gitu. Jadi dua-duanya itu nggak masuk list. Ya udah. Terus baru akhir 2018 itu dibuka Bank Beasiswa Indonesia Timur, BIT. Nah, BIT terus ditutupnya tanggal 28 Desember. Jadi saya ikutin, saya daftar waktu itu. Itu semuanya udah gampang nih. Sampai saya pakai acara kan BIT harus dari daerah kita kan, kalau dari orang Nusa Tenggara harus balik ke sana. Nah, saya balik ke Kupang, ngurus segala persyaratan dan sebagainya, daftar sampai nyewa hotel hanya untuk menyelesaikan segala berkas-berkas gitu. Ya udah tanggal 28, dia tutup 31. 28 saya submit dan ya udah lulus administrasi. Terus setelah administrasi kan kita masuk ke, kalau BIT itu dia agak beda sama yang umum, yang rame-rame itu. Nah, jadi bukan reguler sih tapi yang kebanyakan. Nah, pas SBK sama interview, pas wawancara sama LGD, kalau 2019 nggak ada LGD lagi. Leader LGD, leader discussion. Grup diskusi. Jadi mau nggak mau kan saya daftar dari Jakarta. Yang saya pilihnya Bandung. Ternyata mereka nggak mau dari LPDP-nya. Itu kita harus kembali ke tempat kita, tempat asal kita. Jadi ya udah, aku pulang, membayar tiket sendiri dengan penginapan dan sebagainya, pulang Kupang. Ikut semua prosesnya. Dari semua proses itu, ya udah lulus aja sampai terakhir Maret. Aku pulang itu bulan Februari. Bulan Maret pengumuman, ternyata aku nggak lolos di wawancara. Kan wawancara sama LGD itu dia penilaiannya 1. Jadi aku kurang 5 poin dari passing grade-nya. Setelah aku tanya sama kirim email terus nanya gitu. Jadi udahlah, artinya harus belajar perbaiki diri lagi. Nah, waktu yang administrasi Bang, kan kurang 3 poin nih TOEFL-nya. Gimana cara ngelengkapinnya waktu itu ya? Soalnya banyak juga yang nanya di grup gitu. Oh, kalau TOEFL itu enggak. Karena TOEFL kan biasa 2 tahun tuh aktifnya. Nah, waktu itu untuk BIT mereka turun, BIT itu khusus dia. Jadi TOEFL-nya di bawah. Yang cuma 450 kalau yang luar negeri. Karena saya sudah berapa? 497 waktu itu. Sudah 497, ya udah pakai itu dulu, terus tes ternyata ya udah nggak lolos di interviewnya. Ya interviewnya itu saya rasa karena kenapa saya di Jakarta nggak balik lagi ke NTT gitu kan, kayak waktu interview itu ditanya banget itu kenapa, terus agak apa aja? Bikin emosi juga waktu itu kan. Ditanya apa namanya di interview? Di interviewnya. Jadi dilihat nih, kamu kan orang NTT, kamu sekarang di Jakarta, kenapa kamu nggak balik ke NTT? Saya bilang, saya masih ingin belajar lagi. Dan kalau saya di sana, untuk melanjutkan studi itu lebih gampang dan sebagainya. Pokoknya kasih alasan. Terus ibunya bilang apa, Bang? Enggak, kamu di Jakarta gajinya lebih, ini kan kita kalau daftar kan tulis tempat di mana aja kita kerja dengan penghasilan benar. Kan? Ini saya lihat nih, kata ibunya, ini gajimu setiap kali, karena saya juga kerjanya pindah-pindah sekolah gitu. Setiap kali pindah sekolah itu gajimu makin meningkat, kata dia kayak gitu. Ya memang untuk mendapatkan, saya kasih alasan gitu, untuk mendapatkan yang terbaik ya kita untuk kita dihargai dengan baik karena kita punya prestasi yang baik, kita punya value yang baik, kayak bilang kayak gitu. Nggak bisa, kamu itu karena kamu nggak mau balik ke NTT ini karena LPDP, makanya kamu balik, kata ibunya kayak gitu. Kayak udah kayak gitu kita mau ngomong apa gitu kan, mau kasih, ibunya ini banget, ketat banget, kayak strict banget gitu. Ya udahlah,
aku tiba-tiba bapaknya nyambung lagi, ya udah nggak ini. Terus aku rasa juga kurang juga pas LGD, karena LGD aku ada kesalahan saat dan kita masuk satu ruangan itu 7 orang itu, 7 orang dikasih kesempatan ngobrol sebagainya, ngomong, kasih ide. Kita waktu itu membicarakan tentang pengurangan dana desa waktu itu di Kupang. Jadi kita membahas masalah itu. Nah, bapaknya bilang 5 more minutes, karena kita kan tujuan semuanya ke luar negeri, jadi pakai bahasa Inggris. Dia bilang kayak gitu, setelah teman saya ngomong, saya rasa udah 5 menit dong. Terus saya bilang, saya kasih statement, closing statement gitu. Ternyata teman saya yang di samping, dia ngomong lagi, yang tadinya sudah closing, ternyata dia masih ngobrol lagi. Jadi kayak saya dijatuhin gitu, tapi ya udahlah, mungkin belum rezekinya. Ya udah, saya nggak lulus, tapi nggak patah semangat juga. Pas aku nggak lulus bulan Maret tanggal 15 2019, terus bulan Mei tanggal 10 ya, 10 dibuka lagi tuh LPDP. Dibuka, nah sebelumnya saya udah tes TOEFL iseng aja itu karena mau ikut AAS, Australian Award Scholarship. Jadi saya tes lagi TOEFL tanggal 13 April. Terus ya udah hasilnya udah tinggi banget itu waktu itu. Tapi rencananya mau daftar ke ke AAS. Ternyata LPDP-nya buka lagi. Ya udah LPDP-nya buka. Ya udah saya ikutin aja prosesnya dan ya mungkin udah jalannya. Jadi yang selama saya ikut di Kupang yang semua proses itu bagi saya itu ribet banget. Malah yang tahap kedua, saya ikut kedua malah semuanya gampang banget. Wawancaranya gimana? Untuk yang jadi kalau di Kupang itu kan tes kesehatan saya kesehatan, bebas narkoba, bebas TBC, bebas apalagi narkoba, TBC sama psikotes ya. Pokoknya gitu-gitulah yang kesehatan. Nah, saya di Kupang itu kan nggak ada. Di Kupang itu di rumah sakit. Saya bukan di Kupangnya, tapi di Soe, satu kabupaten lagi dari Kupang. Nah, pas saya cek di situ itu nggak ada. Tapi bersyukurnya pihak rumah sakit itu mengupayakan sampai ada dokter dari Kupang datang hanya untuk tes saya biar bisa ikut LPDP. Ternyata saya nggak lolos di situ. Dan untuk meminta surat, karena untuk BIT harus ada surat keterangan dari dinas setempat, pemerintah setempat. Kalau kita anak dari situ, berdomisili di situ, sesuai KTP dan sebagainya. Nah, itu agak susah karena orang di sana nggak ngerti, orang kita di daerah itu nggak ngerti masalah seperti itu, segitu-gitu kan nggak segampang kita di Jakarta. Iya. Terus tesnya di mana? Saya tesnya di Kupang semuanya. Dan gagalnya itu di Kupang. Nah, pas di Jakarta malah lebih gampang lagi. Saya surat rekomendasi gampang banget dapatnya. Untuk masalah medical check up itu pas waktu itu kan yang demo Ahok itu kan jadi sekolah-sekolah diliburkan. Nah, saya gampangnya lah pergi ke rumah sakit dengan tes di kesehatan. Terus rekomendasi esai juga. Esai kan bulan 2019 itu lebih gampang lagi dan guideline-nya dikasih. Jadi udah makin gampang lah pokoknya. Jadi lancar. Bahkan udah lulus, masuk SPK itu saya nggak ada belajar sama sekali. SPK saya nggak belajar karena SPK itu pas setelah Lebaran ya. SPK bulan Juli. Lebaran, setelah itu masuk 1 minggu sekolah, terus libur lagi libur kenaikan kelas. Itu saya traveling dulu, ya jalan-jalan. Jadi nggak peduli persiapan ini karena udah pernah gagal jadi apa adanya aja gitu. Tapi yang membuat saya memang saya kayak gitu belajarnya. Saya bukan tipe orang yang duduk dan tekun belajar itu. Saya nggak bisa. Saya orang cepat bosanan. Berarti SBK tidak dipelajari sama sekali berarti ya? Tapi saya udah terbiasa. Udah terbiasa dalam artian kalau ada teman yang tanya soal di grup, pasti saya bantu jawab. Saya bantu jawab. Karena saya bantu jawab. Kalau saya nggak tahu pasti di saat yang sama saya cari jawabannya. Jadi lulus SPK. Nggak langsung udah belajar tuh, cara nggak langsung belajar. Jadi saya usahakan setiap teman ini gimana, apalagi matematika, saya kan matematika. Jadi kalau yang numerik itu pasti saya bantu untuk solve. Terus saya juga kebantu saya belajar GRE. GRE kalau abang tahu kalau kita mau kuliah ke US itu ada namanya Graduate Record Exam GRE. Kalau kita di Indonesia itu TPA-nya. Ya, jadi di sana juga saya belajar langsung untuk soal-soal yang kayak gitu, jadi kayak nggak sulit. Tapi secara ini saya nggak belajar banget. Tapi untuk grup itu membantu banget untuk bisa improve itu bergabung sama grup. Terus ya sering
berdiskusi sama teman-teman. Ya udah, pas pulang dari Kalimantan besoknya langsung tes SBK di BKN Jakarta. Tes SBK, ya udah sih gampang-gampang aja. Yang kita kalau yang afirmasi, abang juga afirmasi ya? Iya, saya juga afirmasi. Kalau afirmasi kan kita 150 ya atau 175. Nah, 150. saya malah lebih berapa? 150. Saya malah lebih jauh banget dari situ. Jadi Wah, kayak ya udahlah pasti hebat. lulus gitu. Tanpa belajar itu bisa sampai di atas 175. Itu yang reguler saja 180 kayaknya. Aku 235 kemarin. Wah, lewat banget itu kalau 235. Iya, 235 dan ya udah bersyukur sih. Pas lihat, aduh, udah pasti lulus nih. Tinggi Kan kita ya? setelah itu masih Iya. ada psikotes.